Nah, jadi kalau kita mau berdoa harus tafwid. Bahkan ulama-ulama termasuk Habib Umar bin Hafiz mengajarkan itu. Baca tuh kalau pagi, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Berapa bacanya? 100 kali. Wa ufawwidu ilallah wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, urusanku ini kuserahkan kepadamu. Ya, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang menjadi urusan setiap hamba-Mu. Baca. Saya tahadus bi nikmatillah, ini mudah-mudahan bisa diikutin, baca. Ya. Terserah Allah deh. Maka dengan cara yang semacam itu, hidup itu enteng gitu. Ya, hidup jadi enteng. Summa idza a'tahu wa hasalalahu minhu dajra wa ta'iba sa'allallah ta'ala ayyuhawwila anhu. Kemudian apabila Allah memberikannya, mengabulkannya, wa hasalalahu ma dajra, dan sudah hasil dari apa yang ia gelisah sebelumnya, wa ta'iba sa'allallah ta'ala, dan dia enggan males meminta lagi kepada Allah ayyuhawwila anhu, untuk merubah ya kondisinya, tidak mau meminta untuk dirubah. Jadi memang itu doang yang kita minta. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu yang perlu diminta sama Allah itu, kita minta yang diajarkan oleh Nabi itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tuh, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk bisa menyebut-nyebut nama, wa syukrika, untuk bisa bersyukur atas karunia-Mu, wa husni ibadatik, bagus beribadah kepadamu. Itu yang dipahami dalam kitab ini, minta kita semakin bagus berdoa, semakin bagus ketika meminta. Minta enggak? Enggak, yang kita minta, yang kita mau, itu termasuk min akbahiz dzunub, dosa yang buruk. Jadi minta tambah bagus dalam berdoa. Tambah bagus berdoa, tambah bagus berdoa. Jadi bukan cuma bagus ibadah. Jadi wa husni fid du'a, kira-kira gitu. Bagus wa husni ibadatik wa husni du'aik, bagus dalam berdoa kepadamu. Ya. Jadi betapa tasawuf itu menjaga benar etika meminta kepada Allah. Fa innal haqqa ta'ala juduhu fayyadun ala abdihi. Maka sesungguhnya Allah yang hak lagi maha tinggi, juduhu, melimpahnya Allah itu fayyadun ala ibadihi, melampaui terhadap hamba-hambanya. Walahu awqatun la yuraddu fiha sa'ilan, dan Allah memiliki waktu-waktu yang tidak ditolak pada waktu-waktu itu terhadap orang yang meminta. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya qabul, pertama tadi itu minta supaya doa kita tambah bagus. Yang kedua, minta agar supaya mintanya pada waktu-waktu yang doa itu tidak ditolak. Walau kana kafiran, meskipun yang memintanya itu orang kafir. Ya, jadi subhanallah. Pertama,
harus tafwid kalau minta. Kalau habis minta sudah terserah Allah. Yang kedua, berdoanya pada waktu-waktu yang tidak ditolak. Nah, kita ini enggak diberitahu mana yang pertama, fi sulusil lailil akhir, pada sepertiga yang terakhir. Jadi malam dari mulai isya sampai subuh bagi 3 tuh waktunya. Sulusun linapsi untuk dirinya, untuk tidur, wa ahli untuk keluarganya yang punya istri, yang punya suami, wa sulusun li rabbi sepertiga buat Tuhannya. Itu namanya al-awqat la turaddu sa'il. Waktu yang tidak ditolak orang yang meminta. Dalam hadis dikatakan, fayanzulullahu fi kulli yaumin ila sama'id dunya. Allah setiap hari itu turun ke langit dunia itu. Wa yunadi, dan Allah berseru ketika di bumi itu, ketika di langit bumi itu. Langit bumi itu sama dunia itu langit pertama. Ainal mustaghfirin, mana orang yang meminta diampuni dosanya, yang mana? Gitu. Oh, tidur, ya. Aina mayyahtajun, mana orang yang lagi butuh, yang urusannya banyak, mana? Nah, di situ tuh. Yang kedua, ma bainal khutbatain, di antara 2 khutbah, khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nah, di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, khatibnya itu duduk. Biasanya baca salawat, minta. Yang ketiga, ma bainal khutbah was shalah, antara khutbah Jumat dengan salat. La'allahum wala zikrullahi akbar. Kemudian muazzinnya Allahu akbar, selesai doa, baru sholat di situ. Yang keempat, fi yaumil jum'ah ba'dal asri, hari Jumat tapi setelah asar. Ya, habis sholat asar duduk zikir, minta. Ya. Kemudian fi yaumil mataris syadid, ketika hujan lagi sangat lebat, minta itu. Orang lagi takut, hujannya terlalu keras, campur badai, berdoa. Ya, itu yang dimaksud dengan al-awqat la yuraddu fiha sa'ilan walau kana kafiran. Baginya ada waktu-waktu yang tidak ditolak pada waktu-waktu itu orang yang meminta, walau kana kafiran, meskipun yang mintanya orang kafir, dikasih. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini, maka Allah itu tidak menutup matanya. Allah tidak menutup sebelah matanya kepada orang kafir. Enggak menutup. Ya. Subhanallah. Wal haqqu ta'ala laisa tahta amrina wala ta'atina. Yang sementara Allah yang hak. Ini kalau wal haq, bukan cuma ulama-ulama usuliyin, ulama-ulama tasawuf lebih senang mereka menyebutnya Allah itu al-haq. Ya. Jadi kalau baca kitab tasawuf, mereka kalau menyebut Allah itu al-haqqu ta'ala, bukan Allah ta'ala gitu. Itu kenapa? Kelaziman. Dan menyebut kata hak benar itu menjadi penting untuk mereka. Wal haqqu ta'ala, sementara Allah ta'ala laisa tahta amrina, tidak di bawah urusan kita Allah itu.
Wala ta'atina, Allah itu bukan berdasarkan ketaatan kita, bukan. Jadi kalau kita taat rezekinya banyak gitu. Enggak, bisa jadi orang yang ibadahnya rajin tapi paling miskin di kampung itu. Bisa jadi. Hatta naqula lahu bukratan nahari masalan, sehingga kita mengatakan kepada Allah di pagi hari, ya, di pagi harinya siang, masalan, if'al lana kadza, ya Allah berikanlah kepada kami seperti ini. Summa akhirun nahari nandimu, kemudian di akhir siangnya kita nyesel. Wa naqulu lahu, dan kita mengatakan kepada Allah, hawil anna ma'ataitana lana bukratan nahar, ya Allah rubahlah untuk kami apa yang engkau telah berikan kepada kami di waktu pagi harinya. Rubah. Ini min akbahiz zunub, dianggapnya bodoh gitu. Jangan dianggap bahwa Allah itu min tahti amrina wa ta'atina gitu. Allah itu bukan di bawah kita. Allah itu bukan karena ketaatan kita gitu. Pagi ini kira-kira ya Allah berikanlah ini itu. Pas sore ya Allah gantikanlah yang tadi pagi, jangan yang itu ya Allah, yang ini aja gitu. Ini mendikte Tuhan dengan semacam ini termasuk min akbahiz dzunub. Dosa yang buruk tuh yang begini. Minta tapi diralat, minta diperbaiki. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, idza khayyarakallahu fi syai'in fa iyyaka an takhtara, apabila Allah telah memilihkan untukmu pada sesuatu, fa iyyaka an takhtara, maka wajibkan dirimu memilihnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan itu, pilihanmu jatuhinnya ke situ gitu. Ya. Wa farra mi ikhtiyarika ila ikhtiyarihi, dan larilah dari ikhtiarmu kepada ikhtiarnya Allah, kepada dari pilihannya Allah. Saya mau Daniel udah ini nih teks ini dimasukin di yang mencari jodoh esok tuh, yang episode pertama ini kalimat ini ya. Jadi idza khayyarakallahu fi syai'in, ini kalimat ini, apabila Allah sudah memilihkan untukmu sesuatu, fa iyyaka an takhtar, maka wajibkan dirimu memilih itu. Jadi jangan kita bertentangan dengan pilihan Tuhan gitu. Wa farra min ikhtiyarika ila ikhtiyarihi, larilah dari pilihanmu kepada pilihannya Allah. Nah, ini bagi yang jomblo nih, amalin nih yang jomblo pengen nyari jodoh. Jodoh itu yang gimana? Maka kita punya idealita, kita punya idealita kita itu begini: putih, ramping, tinggi, hidungnya mancung, suaranya bagus, akhlaknya bagus, ini bagus, duitnya banyak, ya umpamanya. Ya ini buat jomblo nih. Maka kita ikhtiar, istikharah. Waktu istikharah yang kriterianya bagus malah nggak masuk. Yang nomor 2 yang kita jadiin nomor 2, Allah
arahkannya yang ini gitu. Nah, ayahtaro fi ikhtiyarih, maka pilihanmu itu hadapkanlah kepada pilihannya Tuhan. Kenapa? Pasti untung, beruntung. Jangan bilang, aduh gimana sih ini, pengennya ini. Lah kalau begitu jangan istikharah kalau mau memaksakan. Karena kita tidak tahu ma taf'alu ghadan, apa yang terjadi besok itu kita nggak tahu. Ya, ini kebenaran ya, teksnya bagus. Ya. Fa innaka jahilun bil awaqibi, sesungguhnya kau tidak mengetahui awaqib, jamak dari akibat. Akibat itu bahasa Indonesia. Kalau ini akibatnya ini, kalau itu akibatnya itu, kita nggak tahu. Ketika Allah pilihkan ini, terima itu. Ya, nah sampai sini nih. Fa innaka jahilun bil awaqib. Sesungguhnya kau tidak mengetahui akibat-akibat kemudian. Wa qala Dawud libnihi Sulaiman alaihi wassalam. Berkata Nabi Daud kepada putranya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ya bunayya, innama sayastadillu ala taqwar rajuli bisalasin. Wahai anakku, sesungguhnya orang yang meminta kepada meminta petunjuk kepada ketakwaan seseorang itu dengan 3 hal. Husnul tawakkuli fima lam yanal. Bagus dalam bertakwa pada hal-hal yang tidak digapai, yang tidak berhasil. Lam yanal. Husnul tawakkuli fima lam yanal. Bagus tawakal kepada Allah terhadap apa-apa yang belum berhasil. Wa husnur ridha fima qad nala, dan bagus keridoan kepada Allah fima qad nala, pada apa yang telah digapai. Wa husnus sabri fima qad fata, dan bagus kesabaran pada hal-hal yang luput, yang tidak tergapai. Nah, ketakwaan seseorang itu ukurannya 3. Jadi kalau kita ini satu masjid, siapa di antara kita yang paling banyak, yang paling bagus ketakwaannya, ukurannya 3. Bagus tidak tawakal kita, menyerahkan kita kepada sesuatu yang belum. Jadi kita minta begini. Bagusnya ridho pada yang sudah kita punya. Ya, yang sudah ada pada diri kita itu. Punya tapi belum banyak. Pengen tapi belum dapat. Nah, itu qadnala. Wa husnus sabri fima qad fata. Bagus sabarnya terhadap yang dia apa itu luput dari tangannya. Itu perkataannya Nabi Daud pada Nabi Sulaiman. Ya. Wa qala Luqmanu libnihi, berkata Luqman kepada putranya, ya bunayya inna dunya bahrun amikun. Ini saya baca teks ini di dalam Risalatul Mu'awanah. Tapi saya mendengar hadis Mu'az bin Jabal dinasehati oleh Nabi. Teksnya itu
apa substansinya ini, tapi teksnya beda. Ini bagus, dan inilah yang menjadi dasar pendirian pesantren As-Safinah itu ini. Perkataannya Luqman kepada putranya, ya bunayya inna dunya bahrun amikun. Wahai anakku, dunia itu lautan yang sangat dalam. Ini at-tasbih bihazfil kaf namanya. Membuat perumpamaan tapi alat percontohannya dibuang. Jadi inna dunya kabahrin amik gitu. Kalau mau dizahirkan dan dibuang tapi ya. Qad gharraka fihi nasun katsirun. Sungguh tenggelam di laut yang dalam itu manusia yang banyak sekali. Faltakun safinataka fiha taqwallah. Jadikanlah perahumu di dunia ini adalah takwa. Jadi safina itu adalah perahu yang bisa menyelamatkan seseorang mengarungi bahrun amik. Ada lautan yang dalam yang bisa selamat itu pakai safina. Ya, ini ketika saya baca Risalatul Mu'awana ini di Masjid An-Nizam, ya, bersama apa bacaannya Muallim Syafi'i Hadami, ini kena itu. Waktu itu saya baru ngajar di rumah ilmu alat itu, tapi belum terpikir bisa bangun itu, bisa mengkoordinir untuk pesantren itu belum. Tapi kuat sekali ini. Dunia itu lautan, laksana lautan yang dalam. Kalau mau selamat harus punya perahu. Dan perahumu itu adalah takwa. Wasyira'uha at-tawakkulu 'alallah. Dan layar perahumu adalah tawakal kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya pingin buat safinah. Jadi nanti safinah itu maknanya pesantren. Safinah itu bisa bermakna usaha. Yang dengan usaha itu bisa menjadi alat dakwah. Safinah itu bisa bermakna satu kegiatan-kegiatan yang komersial, tetapi dengan usaha itu dia mau membentuk sebuah sistem kemasyarakatan yang sejahtera namanya. Itu safinah. Jadi model safinah itu adalah gaya ya dalam kehidupan. Kalau dalam bahasa disebut dengan uslub, gaya bahasa ya, safinah itu. Faltakun safinataka fiha taqwallah. Jadikanlah perahumu di dunia itu adalah takwa. Wasyira'uha, layar dari perahumu itu at-tawakkulu 'alallah, bertawakal kepada Allah. La'allaka tanju, niscaya kau akan selamat. Wa ma zannuka najian, ya, wa ma zannuka najian. Ya, alangkah bagusnya dugaanmu ya menjadi orang yang selamat. Subhanallah. Nah, ini di dalam hadis itu bunyinya begini. Ya Abadzar, anna dunya bahrun amik kun fihi safinah. Itu yang dalam hadis. Tapi saya belum googlingnya, belum mentakhrij. Apakah hadis itu hadis dhaif sehingga sebenarnya itu adalah perkataan Luqmanul Hakim yang diklaim sebagai hadis Nabi. Itu kan suka. Ya, perkataan Sayyidina Ali suka diklaim itu sebagai hadis, maka hadisnya jadi jatuh dulu, jadi dhaif.
Kita kan kadang-kadang juga begitu. Seperti contohnya hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Itu di kalangan Nahdiyin, hadis itu dijadiin pedoman gitu. Padahal kalau kita takhrij hadis itu bukan dhaif, hadis munkar. Bukan dhaif, levelnya yang paling rendah yang mesti dibuang. Oleh orang Nahdiyin dianggap bukan teksnya tetapi substansinya gitu. Nah, ini soal perspektif, soal ya penafsiran. Banyak ya seperti perkataannya Ibnu Mas'ud, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu tergantung caramu belajar gitu. Maka orang sering mengatakan itu hadis Nabi, maka jadi jatuhnya rendah gitu. Karena memang itu perkataannya sahabat gitu. Nah, ini yang saya masuk yang ketiga ini, perkataannya Luqmanul Hakim itu di dalam Risalatul Mu'awanah itu, kitab ini dan beberapa kitab tasawuf itu Luqmanul Hakim, tapi ada hadis Nabi mengatakannya kepada Mu'adz bin Jabal. Coba deh yang punya waktu ditakhrij. Ya, di googling ya. Al-hadzal hadis, tulis sebagian teksnya sahihan indal muhadditsin. Pasti keluar tuh. Saya takhrijnya keluar. Wa fit Taurati, tersebut di dalam Taurat, maktubun ya, tertulis mal'unun man siqatuhu insanun misluhu. Mal'unun dilaknat, man siqatuhu insanun misluhu, orang yang percaya kuat terhadap sesama manusia gitu. Jadi dia ini aman, kalau kita pilih ini aman gitu. Sekarang kan ini lagi cari aman nih, banyak orang yang cari aman. Itu di dalam Taurat orang ini mal'unun, orang ini dilaknat, artinya Allah itu nggak suka sama dia karena pegangannya bukan sama Allah tapi kepada orang. Udah dah beres dah, nomor ini aja, tahu tuh nomor berapa, lupa saya. Ya, nggak boleh dah. Di dalam ya Taurat yang asli yang berbahasa Arab ada kalimat itu. Ya, mal'unun man siqatuhu insanun misluhu. Terlaknat orang yang kepercayaannya pada manusia yang semisal dia. Iza akramar rahmanu abadan bi'izzih falayakdiril makhluku yawman yuhayyinuh. Wa man kana maulahul azizu ahana fala ahadun bil izzi yawman yu'inu. Ini bagus banget nih syair. Yang muda-muda dihafalin nih. Kalau menghafal itu, bila hati saya kena itu, saya mudah menghafal apa saja. Ya. Iza akramar rahmanu abdan bi izzih. Bila memuliakan Allah yang Rahman kepada hamba dengan kebesarannya. Jadi kalau Allah mau membesarkan seseorang, mau meninggikan seseorang, falayakdiril makhluku yawman yuhinuh, maka tidak akan ada yang mampu makhluk ya pada hari itu yang menghinakannya. Jadi kalau Allah mau mengangkat dia sebagai presiden, nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Ini mah kebenaran banget ini, Yung.
Bukannya dipilih, memang kebenaran banget. Jadi jangan kecewa kalau yang jadi itu bukan keinginan kita. Ya, idza akramar rahmanu abadan bi'izzi. Bila Allah yang rahmat memuliakan seorang hamba dengan kebesarannya, keagungannya, fala yaqdiril makhluqu yawman yuhayyinuh, maka tidak akan ada yang mampu seorang makhluk pun pada hari itu menghinakannya. Wa man kana maulahul azizu ahana, dan orang yang oleh Tuhannya yang agung itu dihinakan, fala ahadun bil izzi yawman yu'inuh, maka tidak ada seorang pun dengan kekuatannya hari itu dapat menolong. Nggak bisa, kalah masih. Kenapa? Kemauan Allah yang terjadi. Di dalam hadis qudsi itu begini, anta turid wa ana urid. Ya, Allah bilang sama kita nih, anta turid, kau punya keinginan. Wa ana urid, aku juga punya keinginan, kata Allah. Wa af'alu ma urid, dan yang aku jadikan itu apa yang aku mau. Mana fungsi ikhtiar? Kalau Allah melakukan apa yang dia mau, mana fungsi ikhtiar? Maka ulama-ulama mengatakan ikhtiar kita menyamakan frekuensi keinginan. Namanya menyamakan frekuensi keinginan, namanya taufik. Taufik itu menyamakan keinginan kita dengan keinginan Allah. Menyatukan frekuensi. Pasti keinginan kita dikabul sama Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat taufik, dapat hidayah. Apa tuh maknanya? Jangan-jangan cuma verbalis. Karena memang dari dulu mendengarnya itu. Taufik itu menyamakan frekuensi keinginan. Pasti kita kenal. Nah, orang yang kecewa itu dia tidak minta taufik, dia tidak satukan frekuensinya. Kenapa ya? Udah minta tapi nggak jadi-jadi, nggak bisa-bisa. Bukan nggak jadi, frekuensinya nggak ketemu. Ya, subhanallah. Ini malam ini bagus banget ya. Ini dihafalin ini syair ini ya, bagus. Dari mulai wa fit taurati maktubun sampai dengan 2 bait syair ini bagus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manin qata'a ilallahi azza wa jalla kafahullahu kulla mu'natin. Orang yang memutuskan kehidupannya hanya untuk Allah azza wa jalla. Jadi manin qata'a ilallah, orang itu memutuskan kehidupannya itu hanya untuk Allah. Berani nggak kita berhenti kerja? Yang dagang berani nggak berhenti dagang? Ini di ajaran tasawuf itu ada yang sepertinya bodoh gitu. Orang yang mengamalkan hadis ini. Jadi dia cuma akan menanti rezekinya itu bukan rezeki yang maksum. Bukan rezeki yang dibagi, tapi yang dia tunggu itu ar-rizqul madmun. Rezeki yang dijamin saja yang dia dapatkan. Nah ini hadisnya itu ini. Ini hadis ini Nil dimasukin yang rezeki supaya hidup apa itu episode keberapa itu. Nah, ini malam ini banyak banget nih sambil nutur bagus ya. Manin qata'a ilallahi azza wa jalla, barang siapa yang memutuskan hidupnya hanya untuk Allah. Jadi dia nggak pikirin untuk dirinya, sehingga dia tidak menikah, sehingga dia rela tidur di masjid, di musola, di asrama.
Kafahullahu kulla mu'natin. Allah akan mencukupkan orang itu atas segala kebutuhannya. Nah, ini ar-rizqul madmun namanya, rezeki yang dijamin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa manin qata'a ila dunya, barang siapa yang memutuskan hidupnya untuk dunia, waqalahu Allahu ilaiha, Allah akan menyerahkan ya kepengurusan dunia itu kepadanya. Dikasih, karena memang hidupnya untuk dunia. Itulah orang yang mengatakan hidup cuma sekali, jangan disia-siain. Nah, itu orang itu tuh. Jadi dia marah kalau kita itu nggak maju, kalau kita malas, kalau kita itu ibadah tapi hidupnya nggak panjang-panjang gitu, hidupnya nggak mewah-mewah gitu. Hidup ini sekali, manfaatin. Nah, itu dia tuh. Waqalallahu lahu, Allah akan berikan kepada dia. Rawahu Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abi, ya. Meriwayatkan Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Subhanallah. Wa qala Shibli radhiyallahu anhu wallahu a'lam.